Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hafifah dari Soma. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang 10 pesan gizi seimbang. Di sini ada Umi dan Bandi. Jadi, seperti yang kita tahu, asal mulanya 10 pesan gizi seimbang ini berawal dari 4 sehat 5 sempurna. Namun karena 4 sehat 5 sempurna ini belum jelas proporsinya, jadi banyak menimbulkan obesitas di kalangan masyarakat Indonesia. Sehingga pada tahun 1996 diubah menjadi Pedoman Umum Gizi Seimbang yang berjumlah 13 pesan atau dinamakan 13 PUGS. Nah, namun karena jumlah ini terlalu jadi susah diingat ya. Nah, jadi diringkas lagi. Yang dihilangkan adalah gunakan garam beriodium, itu dihilangkan, ASI eksklusif, dan hindari alkohol. 3 pesan itu dihilangkan menjadi 10 pesan gizi seimbang pada tahun 2014. Ini logonya. Kemudian, pesan yang pertama itu adalah syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Dimana yang kita tahu Indonesia ini memiliki banyak sekali ragam pangan ya. Contohnya ada 77 jenis sumber karbohidrat. Karbohidrat kan nggak cuma nasi, tapi ada kentang, singkong, dan lainnya. Nah, kemudian ada banyak juga jenis protein yang ada di Indonesia. Selain itu ada juga jenis kacang yang ada 26 jenis. Itu pesan yang pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Nah, bagaimana cara kita untuk mensyukuri keanekaragaman makanan tersebut? Yang pertama, makanlah dengan mengawali dengan membaca doa, dan akhiri juga dengan doa, kemudian makan dengan tidak tergesa-gesa. Itulah cara untuk mensyukuri keanekaragaman pangan. Kemudian, yang kedua adalah banyak makan sayuran dan cukup buah. Kenapa kita harus makan sayuran dan cukup buah? Yang mana dalam pedoman gizi seimbang, sayuran dan buah itu porsinya lebih banyak daripada nasi dan lauk pauk. Alasan kita harus mengkonsumsi cukup sayur dan buah adalah yang pertama karena asupan serat dan vitamin C yang tinggi. Kemudian jauh dari penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu kayak stroke, kemudian DM dan kawan-kawan yang udah berat-berat gitu. Kemudian bisa langsing dan awet muda. Kalau kita mengkonsumsi banyak serat ini, fungsinya adalah dapat melancarkan pencernaan kita, buang air. Kemudian vitamin C yang tinggi karena di dalam buah itu terdapat banyak vitamin dan mineral dan juga zat gizi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah biasakan untuk mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Seperti yang kita tahu dulu itu Indonesia konsumsi makan pokoknya sebenarnya nggak cuma nasi, tapi ada singkong, ada kentang, terus sagu di daerah timur ya. Namun sekarang nasi itu tuh banyak banget. Sekarang Indonesia justru makan pokoknya nasi, padahal makanan pokok di Indonesia itu banyak banget. Nah, kita tuh harus membiasakan untuk makan pokok selain nasi ini. Jadi kalau bisa dalam sehari itu nggak cuma satu makan pokok gitu. Bisa kentang seperti yang Mbak Hani biasa makan juga kan. Ini juga merupakan bentuk dari diversifikasi pangan. Ya, betul. Kemudian yang keempat adalah biasakan untuk konsumsi lauk pauk dengan protein tinggi. Kan protein itu terbagi menjadi 2 ya, ada protein nabati dan hewani. Yang nabati apa aja? Contohnya kayak kacang-kacangan. Protein hewani contohnya ikan, daging. Nah, yang mana sih yang paling bagus untuk dikonsumsi? Keduanya bagus. Dari kementerian juga menganjurkan untuk mengkonsumsi keduanya itu secara seimbang. Artinya nggak ada yang berat sebelah gitu. Sebenarnya alasan untuk mengkonsumsi ini lauk pauk yang tinggi akan protein hewaninya, yang pertama karena protein hewani itu memiliki asam amino yang lebih bagus dibanding protein nabati. Namun kekurangan dari protein hewani ini, dia banyak kolesterol dan lemak. Kan itu nggak bagus ya buat kita ya. Kebanyakan kolesterol dan lemak malah justru nanti menimbulkan penyakit.
Jadi ya jangan lupa juga untuk mengkonsumsi protein nabatinya seperti tempe contohnya, yang lebih mudah dicerna, lebih bagus juga untuk tubuh. Nah, ini dia pesan gizi yang kelima adalah batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Apa nih? Sehari gula. Nih, waspada resiko, karena kalau misalkan kita kebanyakan makanan manis, kita beresiko untuk diabetes. Kalau kita kebanyakan makanan asin, kita beresiko untuk hipertensi. Kalau kita kebanyakan makanan yang berlemak, ya stroke dan penyakit jantung. Otomatis nggak bagus juga untuk saluran pencernaan kita. Nah, berapa sih batasan yang untuk makanan manis, asin, dan lemak? Kan gula, garam, lemak. Itu tuh gula itu per hari kuncinya adalah 4-1-5. Per hari itu mengkonsumsi maksimal 4 sendok makan gula. 4 sendok teh gula. Kemudian yang satu itu 1 sendok makan garam, dan lemak 5 sendok makan lemak atau minyak. Lemak itu sama aja kayak minyak gitu. Jadi maksimal itu 4-1-5, 4 sendok makan untuk gula, 1 sendok makan untuk garam, dan 5 sendok makan untuk minyak atau lemak begitu. Oke. Kemudian yang keenam adalah biasakan untuk sarapan pagi. Kenapa? Karena sarapan pagi itu penting banget ya buat mengatur fokus kita. Terus tuh sarapan pagi itu juga bisa menyimpan energi untuk mengawali aktivitas kita gitu. Biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Ya, sarapan paginya nggak banyak-banyak, yang penting perut terisi, asalkan jangan kebanyakan karena itu juga nggak bagus. Kemudian yang ketujuh, pesan gizi nomor 7 adalah biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang cukup contohnya kayak misalkan untuk kita nih remaja yang aktivitasnya sedikit kan ya, saat ini lagi liburan, minum minimal seenggaknya 2 liter atau sekitar 8 gelas air gitu. Kalau lagi aktivitas kan kita aktivitasnya nggak berat banget kan ya, nanti kalau misalkan yang aktivitasnya kayak kayak pekerja yang berkeringat, ini kan berkeringat ya, kalau misalkan pagi ditambahin 2 liter itu setara dengan 8 gelas air. Jadi iya betul. Itu tapi nggak air kan nggak cuma didapatin dari air putih doang, kan dari makanan juga ada airnya. Kemudian yang ke-8 yaitu adalah biasakan membaca label pada kemasan pangan. Rata-rata ini orang Indonesia, nih perbedaan antara orang Indonesia dengan orang Amerika. Kalau orang Amerika ingin membeli barang, mereka melihat kalori kontennya atau banyaknya kalori yang terdapat. Kalori itu energi nih, energi yang ada di produk pangan tersebut. Namun kalau orang Indonesia biasanya melihat berapa sih harganya, ya kan, dibanding label pangannya. Itu perbedaan orang Indonesia. Padahal yang harus diperhatikan adalah ini kalori kontennya gitu. Yang harus diperhatikan sebelum kita membeli suatu produk pangan, yang pasti adalah kadaluarsanya ya, tanggal kadaluarsa pada produk pangan tersebut. Terus tuh kalori kontennya, soalnya jangan sampai kita makan itu nggak sesuai anjuran yang ada di label pangan tersebut. Misalkan di label itu untuk berapa kali makan, tapi kita malah makannya sekali makan, otomatis kita over dong, dapat apa sih makanan, dapat energinya. Nah, kemudian ini yang ke-9 adalah biasakan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sebelum dan sesudah memegang makanan, sesudah buang air besar, sebelum memberikan ASI, sesudah memegang hewan peliharaan, sesudah berwudu. Ya ini juga nih kayak sebelum memberikan ASI, yang Imam Syafi'i ya yang biasa di wudu, ibunya itu biasa wudu dulu sebelum ngasihin dia ya, yang sampai bisa pintar sampai ulang itu. Kemudian nih pesan gizi nomor 10 adalah yang terakhir, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang normal. Paling tidak itu minimal 3
3 kali per minggu untuk olahraga. Sisihkan waktu paling nggak setengah jam sehari untuk olahraga begitu. Kemudian ditambah dengan asupan gizi yang memadai dan istirahat yang cukup. Dan jangan lupa untuk selalu memantau berat badan agar tidak overweight atau obesitas atau bahkan underweight. Oke, sudah selesai. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.